Halo semuanya. Nah, di sini saya akan menceritakan alur cerita singkat dari film The Miracle Worker. Nah, film ini menceritakan tentang seorang anak perempuan bernama Helen Keller yang buta, tuli, dan juga bisu sejak bayi. Ketidakmampuannya untuk melihat, mendengar, dan juga berbicara membuatnya frustasi karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Hal ini membuatnya sering mengalami ledakan kekerasan atau temper tantrum yang tidak terkendali. Well, Father, I hope you got your story ready. What story is that? The one you're gonna tell when the little savage kills somebody. Your Honor, I had no idea that poor deaf and dumb child could be so violent. Your sister is none of your concern, James. Don't you have some occasion you need to dress for? Why don't I ever meet any of your young friends, James? Well, how can I invite people here? But surely your friends don't think that Helen is any reflection on you. Well, Helen is the real head of this house. She's probably just pretending she can't speak or hear, so she don't have to answer to anyone. Your jealousy of that helpless child is intolerable. Helen dengan keadaannya yang tak kunjung membaik hingga usianya yang ke-10 tahun menyebabkan ayah Helen, Arthur Keller, mengusulkan untuk membawa Helen ke rumah sakit jiwa, namun ditolak oleh istrinya, Kate Keller. Setelah berdebat panjang, akhirnya Arthur memutuskan untuk memanggil seorang guru yang akan mengasuh dan mengajari Helen. Terpilihlah Anne Sullivan yang merupakan mantan siswa dari sekolah Perkins School for the Blind yang dirasa cocok untuk mengajari Helen dengan berbagai keterbatasannya. Singkat cerita, Annie mengunjungi kediaman Helen. Namun, ternyata Annie disambut dengan tindakan kurang mengenakan, karena Helen justru menganggapnya sebagai ancaman. Helen melempar barang-barang Annie. Namun, marah bukanlah alternatif yang tepat untuk membalas perbuatan Helen. Ia justru menyikapinya dengan sabar. Awalnya orang tua Helen kurang percaya dengan cara mengajar Annie setelah melihat Helen yang terus-terusan kabur darinya. Bahkan, ia pernah mengunci Annie di dalam kamar dan menyembunyikan kunci di dalam mulutnya. Oh, I wondered if she was bright. She's the brightest one in this house. Where's Miss Annie? She's in her room. Didn't anyone call her to supper? James, go upstairs and bring her down. Certainly. I'll get the ladder. What? I'll need a ladder. It won't take long. What are you talking about? Well, Helen locked her in her room and ran off with the key. And I suppose you were going to sit there and say nothing. You told me it was none of my business, Father. I was just trying to respect your wishes. Miss Sullivan, are you in there? Yes, sir, I'm in here. Isn't there a key on your side? No, sir, there's no key, sir. Put that ladder away, Jimmy. Whatever you say, Father. Captain, we can't keep Miss Annie locked up till we find the key. James! Bring the ladder back. Whatever you say, Father. I hired her to solve problems, not create them.
footer, Jimmy. Thank you, Puss. Miss Sullivan! Yes, Captain Keller? I hope this is not a sample of what we can expect of you. Come out and sit on my shoulder. I'm perfectly capable of going down a ladder by myself. Do as I say, Miss Sullivan. Very chivalrous of you. Oh, this is not chivalry, this is practicality. You're no good to us trapped in a room. Not in the house 10 minutes. Honestly, I don't see how you managed it. I'll look for the key, sir. Thank you. Just don't look in any rooms that can be locked. All right, everyone, excitement's over. Would it be possible? I better leave the LADDER. Oh, you little devil. If you think you can get rid of me that easily, you're wrong. I have nothing better to do, and nowhere else to go. To the best of my knowledge, no one in this house has ever tried to control the girl. But how can I discipline her without breaking her spirit? But if she won't obey me... Oh! Ink. It has a name. Pen. Pen. No, Helen. Bad girl. No, never you mind, Miss Annie. It's not the first. No, Helen. The captain thinks that you're spelling everything that Helen does is like spelling to a fence post. You talk to the baby, don't you? Does she understand what you mean? Not yet, but she will someday if she hears enough words. I'm letting Helen hear the words. How long will it take? 1,000,000 words, maybe. Hen. Did you see that? I spelled pen. She spelled cake. She wants to see if I can tell the difference. There is nothing impaired in that head, Mrs. Keller. Helen is smart and angry. I can use that. Can you teach me those letters? I'll start tomorrow. If both of us are spelling to her, that makes only about 500,000 words each. Oh, Helen.
Helen. Why did she get a reward for stabbing me? I don't know. I'm sorry. Ketika sarapan, Helen mengambil makanan dari piring ibunya, ayahnya, dan juga kakak tirinya dengan menggunakan tangan. Orang tua Helen menganggap itu adalah hal yang wajar yang dilakukan oleh Helen, namun tidak dengan Annie. Ia menganggap itu adalah pola asuh yang tidak baik untuk Helen, sehingga kedisiplinan merupakan pelajaran pertama untuk Helen.
situasi ini, Annie mengajari Helen adab makan yang benar, seperti duduk dan memegang sendok. Proses ini tentu tidak mudah bagi Annie karena Helen berperilaku manja dan sulit diatur. Dengan susah payah, Helen akhirnya berhasil makan di piring sendiri, bahkan bisa melipat serbetnya. Captain? Annie melihat sebuah gudang dekat perkebunan yang letaknya tak jauh dari rumah Helen. Ia pun berpikir untuk mengajari Helen di tempat tersebut untuk sementara. Orang tua Helen sebenarnya tak setuju dengan rencana tersebut. Namun, karena keinginan besar Annie, akhirnya mereka mengizinkannya tinggal bersama Helen selama 2 minggu. Helen diajak berkeliling menggunakan kereta selama berjam-jam agar ia merasa tempat tersebut jauh dari rumahnya. Helen awalnya sempat merasa takut dan terganggu jika hanya berdua dengan Annie. Namun seiring waktu berjalan, Annie dengan sabar mengajar Helen untuk beradaptasi di lingkungan baru. Ia berfokus untuk mengajari Helen kosakata dari benda-benda yang ditemuinya. Tujuan Annie sebenarnya tak hanya melihat Helen dalam berkomunikasi, namun juga berperilaku baik, mengingat Helen memiliki emosi yang sulit dikendalikan. Pada hari di mana Helen harus pulang, Annie sempat meminta tambahan waktu kepada orang tua Helen. Namun karena kerinduan dengan sang putri, Kate tidak bisa memberikan waktu tambahan kepada Annie. Helen pun dibawa pulang oleh keluarganya. Meskipun Annie khawatir, kebiasaan lama dari Helen muncul kembali. Let's bring her home. Let's put your things away. Put them away. Good. You are going home. Helen is going home. That's right. Put your things away. How is she? Please give me more time. I can't. Helen?
Aunt Evelyn. Well, come in. Come in. It is so good to see you. You have to come and see Aunt Helen now. The sweet child. Miss Sullivan must be a wonder. Miss Sullivan, I've brought you your first month's salary. You've done quite a job. You've taken a wild thing and given us back a child. I taught Helen one thing. No. Don't do this. Don't do that. I wanted to teach her, yes. Well, you'll have all the time you need now. Will you help me, Captain? Yes, how? Don't undo what I've done. The world is not an easy place for anyone. To give Helen her way in everything is a lie to her. You've got to stand between her and that lie. Don't give in. We're certainly going to try. I used to wonder how I would earn a living. Now the question is, can I survive it? I'll see you at supper. Oh, we glad to have you back, Missy. What, Helen? What? Oh, yes. Keys, yes. I will keep the keys, I think we've had enough of locked doors around here. Here they are. That's right. And Jacob was left alone for the breaking of day. And he wrestled with an angel. And the angel said, "Let me go, for the day breaks." And Jacob said, "I will not let you go until you bless me." Amen. Amen. That's a very strange grace, James. I thought it was a very fitting grace, considering the circumstances. So you're an expert now on the Bible and tobacco, is that right, James? Pickles, Aunt Ev? I should say so. You know my opinion of your pickles. Well, this is the last of them, I'm afraid. I didn't put up nearly enough last summer, but this year I intend to. Reverend Tompkins stopped by the office today to complain about his weevils. I told him Did you tell him to? to talk to you about his weevils, James. I think it's marvelous what a successful farmer you have turned out to be, James. No. No, please. I have hardly had an hour with her. Captain? Katie, we had a little talk. Miss Sullivan feels that if we indulge Helen in... But what's the child done? She's learned not to throw things on the floor and kick. Oh, it's only a napkin. It's not as if it was something breakable. Either give Helen to me or you keep her from kicking. Please. What do you want me to do? Let me take her from the table. But this is her first evening back. Once hurt so much, Miss Annie. I have made all of Helen's favorite foods. She's testing you. She's testing you. I know. Well, she's not kicking now. This is what I was worried about. Is this what you promised me less than an hour ago? Give in to her then. She's the one who will pay for it. Please, pass me more of Helen's favorite foods. Take them, Miss Annie. Thank you. There.
Take her. No, I won't have this. I don't see that we need to send her from the table. Let me hold Helen to what she's learned, and she will go on learning. Take her out of my hands, and it all comes apart. She is the guest of honor. Bring her plate back. If she were a seen child, you would not stand for this. Well, she's not. I think some allowances are called for. Bring her plate back. Thank you. There. Now let's start all over. Pada saat makan siang tiba, Helen kembali melupakan adab makan yang diajarkan oleh Annie. Hal ini kemudian membuat Annie bersikeras meminta tambahan waktu untuk mengajari Helen agar yang diajarkannya tidak sia-sia. Namun, lagi-lagi keluarga Helen tidak setuju dengan itu. Annie pun sempat konflik dengan ayah Helen. Namun, kakak tirinya mencoba memberi pengertian kepada ayahnya. Singkat cerita, Helen dibawa ke samping rumah dan di situ Helen diajarkan untuk mengisi air ke dalam wadah dan kemudian di situ Annie mencoba dengan sabar untuk mengajari Helen dan di situ juga Helen mulai menguasai dan mulai mencoba untuk bisa berbicara water. Nah, seperti yang ada pada film, di situ Annie begitu semangat mengajari Helen hingga akhirnya Helen mampu menggunakan sandi-sandi tangannya. Dan di situ Helen dengan sangat bersemangat juga untuk mampu mempelajari apa yang telah diajarkan oleh Annie. Nah, kemudian Annie bersemangat membunyikan lonceng dan kemudian keluarga Arthur Keller keluar rumah. Dan di situ Annie memberitahu kepada seluruh keluarga bahwa Helen telah bisa dan mampu menguasai beberapa kosakata. Seperti yang ada pada film bahwa Helen sudah mampu untuk menggunakan kosakata dengan sandi tangan, menyebutkan kata ibu, ayah, dan kemudian di situ juga terlihat Helen mampu menggunakan sandi tangan dengan menyebutkan guru, di mana ia menunjukkan guru itu adalah Annie. Nah, Annie mengajari Helen dan hidup bersama Helen hingga akhir hayatnya. So much. So much. Nah, teman-teman, baik itulah sedikit cerita alur singkat mengenai film The Miracle Worker. Halo semua, di sini saya akan memaparkan hasil analisis kami mengenai film The Miracle Worker. Baik, yang pertama, kehidupan keseharian Helen. Helen hidup sebagai anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Sejak umur 19 bulan, Helen kehilangan kemampuan melihat, mendengar, dan berbicara. Keseharian Helen tidak seperti anak normal biasanya. Helen sulit mengendalikan diri dan emosinya. Sejak bertemu dengan Annie Sullivan,
Helen banyak belajar, baik itu tentang etika, seperti cara bersikap saat berada di meja makan, dan belajar langsung dari benda yang ada di sekitarnya dengan menggunakan bahasa isyarat. Yang kedua, aktivitas atau kegiatan Helen. Yang pertama, Helen hidup terisolasi di rumahnya dan orang tuanya tidak pernah mendisiplinkan Helen. Kemudian Helen belajar bahasa isyarat dengan jari melalui gurunya Annie. Dan Helen belajar bahwa segala sesuatu punya arti dengan bantuan dari Annie. Kemudian Helen belajar tata krama dengan menggunakan benda-benda di sekelilingnya. Berikut cara Helen beradaptasi dengan lingkungannya. Cara Helen beradaptasi adalah dengan belajar langsung melalui benda-benda yang ada di sekelilingnya. Annie Sullivan membantu Helen belajar mengenal benda-benda di sekelilingnya melalui bahasa isyarat. Dan juga Helen memanfaatkan indera penciuman dan meraba benda untuk mengenal benda tersebut. Hingga akhirnya Helen menyadari bahwa semua benda memiliki arti. Yang keempat yaitu cara berinteraksi dan berkomunikasi. Dengan cara Annie memberikan reaksi atau respon negatif terhadap perilaku Helen yang malah melemahkan perilaku Helen, yaitu dengan cara tidak menuruti kemauan Helen. Kemudian Annie membalas ketika Helen berbuat kasar, dan juga tidak memberikan hadiah atau hal-hal yang disukai ketika Helen mengalami emosi yang berlebihan. Nah, sehingga ia tidak mengulangi perilaku buruk itu lagi. Nah, interaksi ini kemudian menjadi respon untuk membentuk dan merubah secara perlahan pola-pola perilaku Helen yang membentuk kepribadiannya. Kemudian, cara berkomunikasi Helen yaitu dengan cara menggunakan bahasa isyarat. Nah, yang kelima yaitu gaya belajar. Pembelajaran yang diterapkan oleh Annie Sullivan terhadap Helen yaitu pembelajaran melalui ketekunan, cinta, dan sikap keras kepala. Nah, pada akhir film, Annie berhasil mengajari Helen untuk berkomunikasi dengan baik melalui beberapa metode pembelajaran dalam psikologi yang saat ini dikenal sebagai teori pembelajaran sosial. Yang keenam yaitu konflik yang terjadi. Nah, yang pertama, Helen dengan dirinya sendiri. Dia berjuang karena satu alasan utama, yaitu keterbatasan dan ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Keterbatasan karena tidak dapat melihat atau mendengar adalah akibat dari penyakit yang dideritanya pada masa kanak-kanak. Meskipun dia sudah mencoba, dia tidak bisa sebelum dia bertemu dengan Annie. Kegagalan ini menyebabkan kemarahan di mana dia menyerang dirinya sendiri. Siapapun atau apapun, contoh serangannya adalah ketika dia menyerang Martha atau mencoba membenturkan kepalanya ke lantai. Konflik yang kedua yang dialami oleh Helen yaitu dengan Annie. Annie mencoba mengajari Helen dengan bahasa isyarat, namun Helen menanggapinya dengan mengamuk karena menganggap Annie adalah masalah yang bisa diselesaikannya dengan memukul. Namun, Annie tidak patah semangat dan terus mengajari Helen sehingga pada suatu saat Helen menghormati dan mencintai Annie dan menganggap dirinya sebagai gurunya. Konflik yang ketiga yaitu antara Annie dan orang tua Helen. Orang tua Helen menganggap bahwa didikan yang dilakukan oleh Annie ini tidak baik untuk Helen. Justru mereka berpendapat bahwa didikan yang seharusnya didapatkan Helen yaitu dengan menuruti segala kemauan Helen. Namun siapa sangka, didikan yang dilakukan oleh Annie membawa perubahan besar bagi kehidupan Helen yang lebih baik. Yang ketujuh yaitu solusi yang diambil. Nah, yang pertama yaitu mengajarkan anak cara menenangkan diri. Yang kedua, mengajarkan anak untuk mengungkapkan perasaan, baik itu sedih, marah, maupun bahagia. Yang ketiga, tidak menuruti atau memanjakan anak dengan memberikan hadiah ketika melakukan hal yang negatif.